Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 369 pergi. Kata-kata Yamanda Su langsung membuat semua orang berteriak. Sebagai seorang ratu, kehidupan pribadinya secara alami telah menarik banyak perhatian. Sekarang penggemar sangat tenang, mengetahui bahwa tidak mungkin seorang ratu seperti Yamanda Su tidak jatuh cinta. Karena kubis yang begitu bagus akan dimakan oleh babi, mereka berharap babi ini adalah babi yang tampan dan kaya. Menghadapi teriakan semua orang, Yamanda Su tidak melanjutkan topik ini, hanya tersenyum dan mulai bermain gitar. Thomas Kin mendengarkan dari bawah dan menyentuh hidungnya. Yamanda Su ini benar-benar aneh. Dia hampir mengira wanita itu akan mengatakan sesuatu. Jatuh cinta. Apakah wanita itu berbicara tentang dia? Thomas Kin tersenyum masam, sepertinya karena berpikir terlalu banyak. Konser tersebut sangat sukses. Ini adalah konser terbaik yang pernah diselenggarakan oleh Yamanda Su. Setelah selesai, sebagai wujud perayaan, dia makan bersama dengan Stefan Ma dan banyak staf lainnya, kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing. Stefan Ma akan tinggal di Handong selama beberapa waktu, mencoba untuk lebih sering berhubungan dengan Thomas Kin. Keesokan harinya, Thomas Kin dan Imelda Ye datang ke rumah sakit. Begitu mereka membuka pintu untuk melayani pasien, telepon berdering. Itu Din Wang, pria amal, ayah dari Andrea Wang. Halo, Dr. Kin. Aku memiliki teman yang sakit parah, bisakah Anda datang? Thomas Kin berkata, bisa, berikan aku alamatnya. Banyak pasien yang sudah tidak dapat bergerak. Oleh karena itu membuka klinik medis dan mengunjungi pasien adalah hal yang sangat umum terjadi, apalagi klinik ini diperkenalkan oleh pasien tetap, Thomas Kin pasti menerimanya. Mengikuti alamat yang diberikan oleh Dekan Wang, Thomas Kin mendatangi sebuah kawasan Villa Southern New City yang merupakan kawasan elit, hampir semua pengusaha kaya di kota B tinggal di sini. Tidak peduli itu fasilitas villa ataupun properti, semuanya adalah yang terbaik, maka dari itu orang yang tidak di sini sangat kaya. Thomas Kin datang ke pintu Villa No. 2 dan membunyikan bel pintu. Setelah sekian lama, seorang pemuda berjalan keluar, mengerutkan kening, dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Kamu siapa? Pemuda itu berbicara dengan sangat agresif, seolah-olah dia telah menelan bubuk mesiu. Ada banyak sifat para anggota keluarga pasien dan Thomas Kin juga tidak peduli. Saya adalah dokter yang diperkenalkan oleh Din Wang, saya di sini untuk memeriksa. Pemuda itu melirik Thomas Kin, melihat ke atas dan ke bawah, lalu wajahnya menunjukkan sedikit penghinaan. Kamu tidak perlu, kamu bisa kembali. Setelah berbicara, pemuda itu berbalik dan pergi. Thomas Kin mengerutkan kening. Dia bisa datang, itu untuk memberi Din Wang wajah. Karena pihak lain begitu mengabaikan, dia juga tidak repot-repot menguruskan dan kembali pulang. Pria muda itu berjalan pulang, ayahnya bertanya. Nelson, siapa itu? Nelson Feng berkata, seorang pembohong kecil, jangan khawatir tentang itu. Bagaimana dengan penyakit kakek? Hartono Feng menggelengkan kepalanya, kondisinya tidak begitu baik. Bukankah kakek Wang memperkenalkan seorang dokter jenius? Kenapa dia belum datang? Nelson Feng dengan dingin mendengus, sudah datang tadi, begitu aku melihatnya, umurnya tidak lebih tua dariku, bakat apa yang dimilikinya, aku sudah menyuruhnya pulang. Ketika Hartono Feng mendengar bahwa pria itu tidak setua putranya, dia tidak menganggapnya serius, kalau pergi ya sudahlah. Saat ini, seluruh keluarga Feng mengelilingi ranjang rumah sakit,
Seorang pria tua terbaring di ranjang rumah sakit, bernapas dengan cukup lancar. Seketika, Tuan Feng membuka matanya, wajahnya memerah. Cepat, berikan baskom untuk kakekmu. Nelson Feng segera mengambil baskom dan meletakkannya di depan. Tuan Feng menoleh dan muntah. Mengeluarkan beberapa muntahan. Penampilan beberapa anggota keluarga tidak enak dilihat. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 370 kalian bodoh. Tidak bisa, ayah belum makan apapun selama beberapa hari terakhir dan dia terus muntah. Jika seperti ini bisa muncul masalah. Muntah. Tuan Feng muntah beberapa kali lagi, terakhir, dia muntah darah. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua terkejut, muntah darah, lambungnya mengeluarkan darah. Dokter, cepat, bagaimana ini? Beberapa dokter barat mengenakan jas dan masker laboratorium putih, dahi mereka dipenuhi dengan keringat. Setelah Tuan Feng selesai muntah, mereka segera datang untuk memeriksanya. Ini. Tuan Feng, penyebab muntah masih belum bisa diketahui dan juga ada tumor kecil di perutnya. Jika tidak membaik, kita harus melakukan operasi untuk membuangnya. Pada tahap awal kanker lambung. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak ada gejala yang parah, tetapi pasien belum makan selama 2 hari, dia langsung memuntahkan apapun yang dia makan, minum pun juga begitu. Sekarang dia bergantung sepenuhnya pada botol infus untuk menopang kehidupan. Jika ini terus berlanjut, dikhawatirkan ini tidak akan bertahan beberapa hari. Hartono Feng bertanya, wajahnya berubah. Berapa tingkat keberhasilan operasi? Beberapa dokter saling memandang dan berkata, tingkat keberhasilannya sekitar 20%. Mata Hartono Feng menyipit, apa? Hanya 20%? Berani membiarkan ayahku pergi ke meja operasi dengan persen seperti ini, kamu gila. Dokter berkata tanpa daya, Direktur Feng, tidak ada yang bisa kami lakukan. Dalam situasi ini, Tuan Feng sudah mulai mengalami pendarahan perut. Jika tidak dioperasi, tidak akan bertahan selama 3 hari, tapi jika melakukan operasi masih memiliki harapan. Saat suara itu turun, Hartono Feng hampir pingsan. Kalian, biarkan aku memikirkannya. Banyak saudara dan saudari dari keluarga Feng mulai berdiskusi, tingkat keberhasilan hanya 20%, kemungkinan besar begitu naik ke meja operasi, tidak ada hasil yang baik. Saat semua orang berdiskusi, Dekan Wang menelepon. Hartono Feng dengan cepat menjawab, Kakak Wang. Hartono, bagaimana situasi Paman Feng? Tidak terlalu bagus. Kata dokter, pembedahan harus dilakukan. Tingkat keberhasilannya hanya 20%. Apa? Dekan Wang juga sedikit terkejut, Dr. Qin mengatakan ini. Hartono Feng mengerutkan kening. Apanya yang Dr. Qin? Bukankah aku sudah mengenalkanmu dengan Dr. Qin, apakah dia belum pergi? Hartono Feng berpikir sejenak dan berkata. Orang yang kamu bicarakan seharusnya sudah datang, tetapi Nelson mengatakan dia terlalu muda untuk memiliki kemampuan, jadi dia menyuruhnya pergi. Din Wang tidak bisa berkata-kata, kalian benar-benar. Tuan Qin masih muda, tetapi keterampilan medisnya berada di puncak. Aku menderita spondilitis ankilosa sebelumnya, sudah mencari dokter terkenal di seluruh dunia tapi masih belum sembuh. Ketika aku berada di tangan Tuan Qin, aku sembuh dalam 2 minggu. Kalian bodoh. Ekspresi Hartono Feng berubah dan dia tidak menyangka pemuda itu begitu cakap. Oke, jangan khawatir Kak Wang, aku akan menyuruh Nelson untuk mengundangnya. Tutup telepon, Hartono Feng berkata. Nelson, pergi dan undang Dr. Qin, Paman Wangmu berkata, itu dokter jenius, jangan abaikan. Nelson Feng mengerutkan kening, merasa sebal, rambutnya tidak tumbuh rapi, dokter jenius apaan. Tapi ayah sudah mengucapkan dan dia tidak bisa apa-apa. Setelah keluar, dia berkendara ke pusat medis Suan di Jalan Tabib.
Begitu masuk rumah sakit, dia melihat Thomas Kin dan berkata dengan dingin, "Ayo cepat pergi." Noel Kong dan yang lainnya tercengang sejenak dan mengerutkan kening. "Siapa yang kamu cari?" Nelson Feng mengulurkan tangannya, menunjuk ke Thomas Kin. "Mencari dia, bukankah dia seorang dokter yang jenius? Bukankah dia bisa merawat penyakit kakekku? Ayo cepat, jangan bertele-tele." Bersambung.